Selesai. Balik salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk minggu depan lain kali ketika kita mengucapkan salam kita harus serius ya, tidak boleh bercanda. Iya, Bisa Bu. dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, untuk memeriksa kehadiran kalian, Ibu akan mengabsen kalian. Anissa Hadir. Bobby Hadir, Bu. Gina Hadir. Ida Farida Hadir. Sifat Hadir. Adawati Hadir. Munaffa. Hadir, Bu. Yang terakhir Zaki Ramadan. Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Bagaimana, apakah kalian masih semangat hari ini? Masih. Lama sekali. Untuk kalau itu Ibu mau ngetes semangat kalian supaya lebih semangat lagi. Siap? Siap. Itulah kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab semangat untuk pagi ini, untuk sore nanti, dan untuk esok hari. Allahu Akbar. Siap? Siap. 2, 3. Semangat pagi. Semangat untuk pagi ini, sore nanti, dan untuk esok hari. Allahu Akbar. Ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang tasawuf dalam Islam. Kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan di perkotaan atau pedesaan, ada kegiatan-kegiatan tasawuf. Contohnya seperti kegiatan zuhud, puasa, dan yang lain itu termasuk rutinitas atau kegiatan tasawuf. Menurut kalian, menurut pandangan kalian, tasawuf itu seperti apa sih dan bagaimana? Baik, Anissa, bagaimana menurut kamu tasawuf itu? Oh, baik. Tepuk tangan untuk Anissa. Baiklah, untuk kali ini, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kita semua mampu menghayati nilai-nilai tasawuf untuk memperkokoh akidah dalam Islam. Yang kedua itu menjelaskan pengertian tasawuf, mengemukakan peran dan fungsi tasawuf, serta mampu menganalisis sejarah tasawuf dalam Islam. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tasawuf dalam Islam. Yang pertama itu tentang pengertian tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Yang pertama, secara bahasa tasawuf itu diartikan sebagai sufisme. Sufisme itu ialah ilmu yang mempelajari tentang cara mensucikan jiwa dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan secara istilah tasawuf itu diartikan suatu usaha yang sungguh dengan jalan mengasingkan diri sambil bertafakur, melepaskan diri dari semua yang bersifat duniawi dan memusatkan diri hanya kepada Tuhan sehingga bersatu dengan Tuhannya. Jadi tasawuf dapat diambil kesimpulan bahwa tasawuf itu merupakan jalan kita menuju Allah, untuk bersatu dengan Allah, untuk selalu dekat dengan Allah. Tasawuf itu merupakan suatu ilmu bagaimana kita mempelajari cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu istilah lain dari tasawuf. Yang pertama ada sufi, ada sufana, al-sufa. Kalian bisa lihat pengertian-pengertian dari istilah-istilah tersebut. Yang selanjutnya, kedudukan tasawuf dalam Islam. Kedudukan tasawuf dalam Islam ini
ketika beribadah itu mendapatkan kelezatan, kenikmatan dalam menjalani ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua yaitu sebagai metode untuk mencapai derajat ihsan, karena tasawuf mempunyai sumber dan landasan yang kokoh kuat dari ajaran Islam. Dan yang ketiga, tasawuf sebagai sarana memperkuat mental ketabahan dalam beribadah. Jadi kedudukan tasawuf dalam Islam yang itu untuk memperkuat mental kita dalam meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman kita, baik itu ibadah amaliyah. Nah, baik itu ibadah kita kepada Allah maupun ibadah kita kepada sesama manusia. Yang keempat itu tasawuf sebagai landasan dalam mengaplikasikan rasa syukur, baik syukur secara lisan, tingkah laku, ataupun kemantapan hati. Jadi tasawuf itu bisa menjadi landasan kita dalam mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah, baik itu ketika kita mengucapkan rasa syukur itu dengan lisan, dengan kata alhamdulillahirabbil alamin, baik itu dengan tingkah laku kita, dengan cara kita menolong sesama manusia yang kekurangan, baik itu kekurangan materi atau kekurangan yang lainnya, dan baik itu dengan kemantapan hati kita, rasa intinya rasa yang benar-benar bersyukur, hati kita mantap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu tasawuf sebagai ruang untuk menilai dan mempelajari serta menelaah kelemahan diri di dalam melaksanakan kewajiban atau perbuatan baik. Jadi kedudukan tasawuf yang terakhir yaitu yang kelima, bisa menilai atau mengevaluasi diri, apa sih kekurangan kita dalam beribadah, apa sih kekurangan kita ketika kita menjalani rutinitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbuat baik kepada manusia, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan tasawuf. Di sini Kiai Ahmad membagi perkembangan tasawuf ke dalam dua bagian. Yang pertama, ketika tasawuf menjadi metode amaliyah, masih menjadi metode amaliyah, dan yang kedua itu tasawuf sebagai disiplin ilmu perkembangan. Yang pertama itu tasawuf, perkembangan tasawuf yang pertama itu tasawuf masih dianggap sebagai metode amaliyah. Amaliyah di sini bagaimana cara metode-metode untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam periode selanjutnya yaitu tasawuf itu sudah dijadikan sebagai suatu rumpun ilmu. Ilmu yang mempelajari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ketika kali pertama muncul, tasawuf itu masih digunakan sebagai bagaimana cara kita untuk intinya beribadah kepada Allah, menetapkan hati kita untuk secara khusus, secara baik kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu fungsi tasawuf. Yang pertama, sebagai benteng pertahanan. Maksud dari benteng pertahanan ini yaitu bahwasanya tasawuf itu sebagai benteng pertahanan kita untuk menghadapi segala kayak akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang melenceng, itu akan terbentengi dalam hati kita jika kita bertasawuf. Yang kedua itu sebagai petunjuk jalan hidup pembangunan. Yang ketiga, memperkuat posisi Islam, dan yang terakhir itu penyeimbang keharmonisan hidup manusia baik jasmani dan rohani. Jika kita bertasawuf, antara jasmani kita dan rohani kita itu akan seimbang. Jadi keseimbangan hidup kita ini antara jasmani dan rohani akan baik jika kita bertasawuf. Dan yang
banyak sekali tokoh-tokoh tasawuf dalam Islam. Di sini ibu hanya memberitahu atau menampilkan beberapa, di antaranya Ibnu Khalillah As-Sakani, Al-Muhasibi, Al-Ghazali, Al-Harawi, Al-Kushairi, dan yang lainnya. Adapun tokoh tasawuf perempuan itu ada Rabi'atul Adawiyah. Beliau terkenal dengan tasawuf cinta, bagaimana dia meningkatkan rasa kedekatannya dengan Allah dengan rasa cinta yang dia miliki. Yang selanjutnya itu contoh-contoh tasawuf. Contoh tasawuf ini ada 2 periode, yaitu di masa Rasulullah dan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, di masa Rasulullah itu contohnya kejujuran Rasulullah SAW, pengorbanan Abu Bakar, tawadunya Utsman bin Affan, juhudnya Ali bin Abi Thalib, kejuhudan Umar bin Khattab. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu menjadi manusia yang jujur. Ketika kita sudah berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari, berarti secara otomatis kita itu sudah bertasawuf. Yang kedua, berbuat atau berkelakuan yang baik kepada semua makhluk Allah, suka menolong, menjauhkan dari hal-hal yang duniawi, menanamkan rendah hati agar tidak menjadi manusia yang sombong. Jadi ketika kita menanamkan contoh-contoh tasawuf ini, jadi kita secara otomatis kita sudah bertasawuf. Baiklah, itu yang Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami. Kali ini Ibu akan meminta kalian semua untuk membuat pertanyaan. Silakan dibuat pertanyaannya. Apakah sudah? Sudah, Bu. Ibu minta pertanyaannya ya. Ya. Baiklah. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian tulis, Ibu akan menyiapkan sebuah bola. Anggap saja ini bola ya. Ibu akan memutarkan kepada kalian sambil menyanyikan lagu atau sambil bersolawat. Ketika solawat ini berhenti, contohnya kepada saudari Munopa, jadi Munopa akan menjawab pertanyaan yang telah ditulis oleh temannya tadi. Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin billadhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tudam wa
sekali menurut saya itu tasawuf mempelajari saya untuk lebih baik gitu. Guru sudah. Baiklah, apakah ada yang bisa menambahkan untuk memperkuat? Ayo Zaki, silahkan. Ya, tepuk tangan untuk Monopah dan Zaki. Baiklah, di sini Ibu akan sedikit memberikan jawaban dari pertanyaan yang tadi yang telah ditanyakan teman-teman kalian tadi. Maksudnya tasawuf itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan kita bertasawuf, kita melakukan tasawuf, kita membentengi diri kita supaya kita memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki diri kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah, apakah ada yang kurang atau apakah selama ini kita beribadah ini sudah khusyuk atau tidak. Jadi dengan adanya tasawuf tersebut, dengan kita melakukan tasawuf, maka kegiatan ibadah kita, iman kita insya Allah akan senantiasa baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang kita jalani. Baiklah, kita semua telah mempelajari tentang tasawuf dalam Islam. Jadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran hari ini? Oh baik, Syakira, silahkan. Ya bagus, tepuk tangan untuk Syakira. Ya, baiklah, untuk menutup pelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu kepada kalian, itu melakukan analisis tentang sejarah dan fungsi tasawuf dalam Islam. Ya, diingat, ditulis. Melakukan analisis sejarah dan fungsi tasawuf dalam Islam. Untuk